Harry Potter dan Batu Bertuah. Bab 16. Menembus pintu jebakan. Di tahun-tahun mendatang, Harry tidak bisa ingat bagaimana persisnya dia bisa mengerjakan soal-soal ujiannya ketika dia setengah percaya Voldemort bisa menerobos masuk setiap saat. Tetapi hari-hari berlalu dan tak ada keraguan Fluffy masih hidup dan sehat di balik pintu tertutup. Udara panas sekali, terutama di ruang kelas besar tempat mereka mengerjakan ujian tertulis. Kepada mereka dibagikan pena bulu baru khusus untuk ujian, pena yang telah disihir dengan mantra anti menyontek. Mereka juga ujian praktek. Profesor Flitwick memanggil mereka satu persatu ke dalam kelas untuk menguji apakah mereka bisa membuat nenas menari di atas meja. Profesor McGonagall mengawasi mereka mengubah tikus menjadi kotak tembakau. Angka diberikan sesuai dengan seberapa indahnya kotak tembakau itu, tetapi dikurangi jika kotak itu punya kumis. Snape membuat mereka gugup, terus menempel sementara mereka mencoba mengingat bagaimana membuat ramuan lupa. Harry mengerjakan tugas-tugasnya sebaik mungkin, berusaha mengabaikan rasa sakit yang menusuk-nusuk dahinya, yang terus mengganggunya sejak perjalanannya ke hutan. Neville mengira Harry senewan berat gara-gara ujian, karena Harry tak bisa tidur. Tetapi kenyataannya adalah Harry berkali-kali terbangun gara-gara mimpi buruknya yang dulu. Hanya saja sekarang mimpi itu lebih mengerikan, karena ada sosok berkerudung dengan darah menetes-netes di dalam mimpinya. Mungkin karena mereka tidak melihat apa yang dilihat Harry di dalam hutan, atau karena mereka tidak memiliki bekas luka yang terasa panas membara di dahi mereka, tetapi Ron dan Hermione tidak secemas Harry memikirkan batu itu. Voldemort tentu saja membuat mereka takut, tetapi dia tidak mendatangi mereka berkali-kali dalam mimpi, dan mereka terlalu sibuk belajar sehingga tak punya banyak waktu untuk mencemaskan apa yang akan dilakukan Snape atau penyihir jahat lainnya. Ujian terakhir mereka adalah sejarah sihir. Setelah 1 jam menjawab berbagai pertanyaan tentang penyihir nyentrik yang menemukan kuali yang bisa mengaduk sendiri, mereka akan bebas selama seminggu penuh yang menyenangkan sampai hasil ujian mereka diumumkan. Ketika hantu Profesor Binns menyuruh mereka meletakkan pena bulu dan menggulung perkamen mereka, Harry ikut bersorak bersama yang lain. Ujiannya lebih mudah daripada dugaanku, kata Hermione ketika mereka bergabung dengan gerombolan anak-anak keluar ke lapangan yang disinari matahari. Aku tak perlu menghafalkan kitab perilaku manusia serigala tahun 1637 atau pemberontakan Elfric si penuh semangat. Hermione senang mendiskusikan soal-soal ujiannya, tetapi Ron mengatakan ini membuatnya pusing, maka mereka pergi ke danau dan duduk di bawah pohon. Si kembar Weasley dan Lee Jordan sedang menggelitik sungut cumi-cumi raksasa yang sedang menghangatkan diri di air yang dangkal. Tak perlu lagi belajar. Ron menghela napas dengan senang, berbaring di atas rumput. Ceria sedikit dong, Harry. Kita punya waktu seminggu sebelum kita tahu ujian kita jeblok. Sekarang tak perlu cemas. Harry menggosok-gosok dahinya. Aku ingin tahu apa artinya ini, celetuknya jengkel. Bekas lukaku sakit terus. Sebelumnya memang pernah sakit, tapi tidak sesering ini. Pergilah ke Madame Pomfrey, Hermione mengusulkan. Aku tidak sakit, kata Harry. Kurasa ini peringatan. Artinya akan ada bahaya. Ron tak bisa diajak kompromi. Hawa terlalu panas. Harry, santai saja. Hermione benar. Batu itu aman selama Dumbledore ada. Lagi pula, kita tak pernah punya bukti Snape sudah menemukan cara melewati Fluffy. Kakinya pernah nyaris copot 1 kali. Dia tidak akan buru-buru mencoba lagi. Dan Neville akan main Quidditch untuk tim Inggris sebelum Hagrid mengecewakan Dumbledore. Harry mengangguk, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lupa dia lakukan. Sesuatu yang penting. Ketika dia mencoba menjelaskan soal ini, Hermione berkata, "Itu cuma dampak ujian. Semalam aku terbangun dan sudah membaca setengah buku catatan transfigurasiku sebelum aku ingat ujian itu sudah selesai." Meskipun demikian, Harry yakin perasaannya yang galau tidak punya hubungannya dengan ujian. Dia memandang seekor burung hantu terbang menuju sekolah melintasi langit biru cerah. Paruhnya menggigit surat. Hagridlah satu-satunya orang yang pernah mengiriminya surat. Hagrid tak akan pernah mengkhianati Dumbledore. Hagrid tak akan pernah memberitahu siapapun bagaimana caranya melewati Fluffy. Tak pernah. Tetapi, mendadak Harry melompat bangun.
Mau kemana kau? Tanya Ron mengantuk. Baru saja terfikir olehku, kata Harry. Wajahnya sudah menjadi pucat. Kita harus menemui Hagrid sekarang. Kenapa? Hermione tersengal berusaha mengejar Harry. Tidakkah menurut kalian agak aneh, kata Harry sambil mendaki lereng berumput, bahwa Hagrid sangat ingin memiliki naga dan tiba-tiba saja muncul orang asing yang kebetulan punya telur naga dalam kantongnya. Berapa orang sih yang bepergian membawa telur naga, padahal sebetulnya itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang penyihir. Untung mereka menemukan Hagrid, iya kan? Kenapa aku tidak menyadari hal ini sebelumnya? Apa sih maksudmu? Tanya Ron. Tetapi Harry yang berlari menyeberangi lapangan menuju tepi hutan tidak menjawab. Hagrid sedang duduk di kursi berlengan di luar rumahnya. Celana panjang dan lengan kemejanya digulung, dan dia sedang mengupas kacang polong yang kemudian dimasukkannya ke dalam mangkuk besar. Halo, sapanya tersenyum. Selesai ujian, ada waktu untuk minum? Ada, kata Ron, tetapi Harry menyelanya. Tidak, kami sedang buru-buru. Hagrid, aku harus tanya sesuatu padamu. Kau ingat malam kau memenangkan Norbert? Seperti apa orang asing yang main kartu denganmu itu? Tak tahu, kata Hagrid santai. Dia tak mau lepas kerudungnya. Hagrid melihat mereka bertiga kaget, dan dia mengangkat alisnya. Tidak begitu luar biasa. Ada banyak orang aneh di Hogshead. Itu nama tempat minum di desa itu. Mungkin saja dia pedagang naga, kan? Aku tak pernah lihat mukanya. Kerudungnya dipakai terus. Harry terenyak duduk di sebelah mangkuk kacang polong. Apa yang kau obrolkan dengannya? Apa kau menyebut-nyebut Hogwarts? Mungkin saja, kata Hagrid mengerutkan kening, berusaha mengingat-ingat. Iya, dia tanya aku kerja apa, dan kukatakan aku pengawas binatang liar di sini. Dia tanya-tanya sedikit tentang makhluk-makhluk apa yang kupelihara. Jadi kuceritakan, dan kubilang yang sebetulnya kuinginkan adalah naga. Dan kemudian, aku tak ingat persis, karena dia terus-terusan belikan aku minum. Coba kuingat. Iya, kemudian dia bilang dia punya telur naga, dan kami bisa main kartu dengan telur itu sebagai taruhannya kalau aku mau. Tapi dia harus yakin, aku bisa rawat naganya. Dia tak mau telur naganya jatuh ke rumah sembarangan. Jadi ku bilang, setelah Fluffy, naga sih barang mudah. Dan apakah dia kelihatannya tertarik pada Fluffy? Harry bertanya, berusaha agar suaranya tetap tenang. Nah, iya, ada berapa anjing kepala 3 yang kau temui bahkan di Hogwarts sekalipun. Jadi ku ceritakan, Fluffy barang mudah kalau kau tahu cara menenangkan dia. Mainkan saja musik, maka dia akan langsung tertidur. Mendadak Hagrid tampak ketakutan. Seharusnya tak ku ceritakan pada kalian, sergah Hagrid. Lupakan saja apa yang barusan aku bilang. Hei, mau kemana kalian? Harry, Ron, dan Hermione sama sekali tidak saling berbicara sampai mereka berhenti di aula depan, yang terasa sangat dingin dan suram dibanding lapangan di luar. Kita harus menemui Dumbledore, kata Harry. Hagrid memberitahu orang asing cara melewati Fluffy, dan entah Snape atau Voldemort di bawah kerudung itu. Pasti soal gampang, begitu dia berhasil membuat Hagrid mabuk. Kuharap saja Dumbledore mempercayai kita. Firenze mungkin mau mendukung kita kalau Ben tidak melarang kita. Di mana kantor Dumbledore? Mereka memandang berkeliling, seakan berharap melihat papan yang bisa menunjukkan arah yang benar. Mereka tak pernah diberitahu di mana Dumbledore tinggal, dan mereka pun belum pernah bertemu seseorang yang pernah ke kediaman Dumbledore. Kita harus, Harry baru berkata, ketika mendadak terdengar suara di seberang aula. Apa yang kalian lakukan di sini? Profesor McGonagall membawa setumpuk buku. Kami ingin menemui Profesor Dumbledore, kata Hermione, agak nekat, pikir Harry dan Ron. Menemui Profesor Dumbledore? Profesor McGonagall mengulang, seakan itu hal yang sangat aneh. Kenapa? Harry menelan ludah. Sekarang bagaimana? Ini semacam rahasia, katanya. Lalu langsung menyesal, karena lubang hidung Profesor McGonagall melebar. Profesor Dumbledore berangkat 10 menit yang lalu, katanya dingin. Dia menerima panggilan penting dari Kementerian Sihir dan langsung terbang ke London. Dia pergi, kata Harry panik. Sekarang? Profesor Dumbledore penyihir hebat, Potter. Urusannya banyak. Tapi ini penting. Sesuatu yang ingin kau sampaikan lebih penting daripada Kementerian Sihir, Potter. Soalnya, kata Harry yang sudah tidak menutup-nutupi lagi, Profesor, ini tentang batu bertuah. Entah apa yang diharapkan Profesor McGonagall, pasti bukan itu. Buku-buku yang dibawanya berjatuhan dari tangannya. Tetapi dia tidak memungutnya. Bagaimana kau tahu? Tanyanya gugup. Profesor, saya rasa saya tahu bahwa ada orang yang akan mencoba mencuri batu itu. Saya harus bicara dengan Profesor Dumbledore. Profesor McGonagall menatapnya dengan kaget bercampur curiga.
Profesor Dumbledore akan kembali besok, katanya akhirnya. Aku tak tahu bagaimana kalian sampai bisa tahu tentang batu itu. Tetapi tenanglah, tak seorang pun bisa mencurinya. Perlindungannya sangat ketat. Tapi Profesor, Potter, aku tahu apa yang kubicarakan, katanya pendek. Dia membungkuk dan mengumpulkan buku-bukunya yang jatuh. Kusarankan kalian semua kembali keluar dan menikmati sinar matahari. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Pasti malam ini, kata Harry. Begitu dia yakin Profesor McGonagall tak bisa mendengarnya. Snape akan masuk lewat pintu jebakan malam ini. Dia sudah berhasil mengetahui semua yang diperlukannya dan dia berhasil menyingkirkan Dumbledore. Dialah yang mengirim surat itu. Pasti Kementerian Sihir akan kaget begitu Dumbledore muncul. Tapi apa yang bisa kita... Hermione terperangah. Harry dan Ron berbalik. Ada Snape. Selamat sore, katanya lancar. Mereka terbelalak memandangnya. Kalian seharusnya tidak berada di dalam pada hari seindah ini, katanya dengan senyum aneh. Kami baru, kata Harry tanpa tahu apa yang akan dikatakannya. Kalian seharusnya lebih hati-hati, kata Snape. Kasakusuk begini, orang-orang akan mengira kalian hendak berbuat sesuatu. Dan riskan sekali bagi Gryffindor kalau kehilangan angka lebih banyak lagi, kan? Wajah Harry memerah. Mereka berbalik hendak keluar, tetapi Snape memanggil mereka kembali. Ingat, Potter, sekali lagi berkeliaran di malam hari, aku sendiri yang akan memastikan kau dikeluarkan. Selamat sore. Dia berjalan menuju ruang guru. Menuruni undakan batu di luar, Harry menoleh kepada kedua temannya. Baik, ini yang akan kita lakukan, bisiknya tegang. Salah satu dari kita harus memata-matai Snape. Tunggu di luar ruang guru dan ikuti dia kalau dia keluar. Hermione, sebaiknya kau saja. Kenapa aku? Jelas kenapa, kata Ron. Kau bisa berpura-pura sedang menunggu Profesor Flitwick, kan? Ron meninggikan suaranya. Oh, Profesor Flitwick, saya cemas sekali. Saya rasa jawaban saya untuk soal 14B salah. Oh, diam kau, kata Hermione. Tetapi dia setuju memata-matai Snape. Dan kami lebih baik berjaga di luar koridor lantai 3, kata Harry kepada Ron. Ayo. Tetapi bagian rencana yang ini tidak bisa dilaksanakan. Baru saja mereka tiba di pintu yang memisahkan Fluffy dari bagian lain sekolah, Profesor McGonagall muncul lagi, dan kali ini dia marah sekali. Rupanya kalian pikir kalian lebih susah ditembus daripada satu set mantra sihir, semburnya. Cukup omong kosong ini. Kalau ku dengar kalian berada dekat-dekat sini lagi, aku akan mengurangi 50 angka lagi dari Gryffindor. Ya, Weasley, dari asramaku sendiri. Harry dan Ron kembali ke ruang rekreasi. Harry baru saja berkata, paling tidak Hermione mengawasi Snape ketika lukisan Nyonya Gemuk berayun terbuka dan Hermione masuk. Sorry Harry, ratapnya. Snape keluar dan bertanya aku sedang apa, jadi kukatakan aku menunggu Flitwick, dan Snape masuk memanggilkan dia. Terpaksa aku buru-buru menyingkir. Aku tak tahu Snape kemana. Apa boleh buat kalau begitu kan? Kata Harry. Kedua temannya menatapnya. Wajah Harry pucat dan matanya berkilauan. Aku akan ke sana malam ini, dan aku akan berusaha mendapatkan batu itu lebih dulu. Kau gila, kata Ron. Jangan, cegah Hermione. Setelah McGonagall dan Snape mengancammu seperti itu, kau akan dikeluarkan. Jadi kenapa? Teriak Harry. Tidak mengertikah kalian? Jika Snape berhasil mendapatkan batu itu, Voldemort akan kembali. Tidak pernahkah kalian dengar bagaimana keadaannya ketika dia mencoba mengambil alih? Kekuasaan tidak lagi Hogwarts, jadi kita tak bisa dikeluarkan. Dia akan merobohkannya atau mengubahnya menjadi sekolah untuk sihir hitam. Kehilangan angka tidak berarti lagi, tidakkah kalian paham? Apakah kalian pikir dia akan membiarkan kalian dan keluarga kalian hidup tenang jika Gryffindor memenangkan piala asrama? Kalau aku tertangkap sebelum mencapai tempat batu itu disimpan, ya, aku harus kembali ke keluarga Dursley dan menunggu Voldemort menemukanku di sana. Itu cuma berarti aku menunda kematian sebentar, karena aku tak mau menyeberang ke sihir hitam. Aku akan menembus pintu jebakan malam ini, dan apapun yang kalian katakan, takkan bisa mencegahku. Voldemort membunuh orang tuaku, ingat? Dia mendelik menatap mereka. Kau betul, Harry, kata Hermione pelan. Aku akan memakai jubah gaib, kata Harry. Untunglah jubah itu dikembalikan kepadaku. Tapi apa jubah itu bisa menyelubungi kita bertiga? Tanya Ron. Kita bertiga? Oh tentu, mana mungkin kami membiarkanmu pergi sendiri? Tentu saja tidak, kata Hermione tegas. Kau pikir bagaimana kau bisa mencapai tempat batu tanpa kami?
Lebih baik aku mencari di buku-bukuku. Siapa tahu ada yang berguna. Tetapi kalau kita tertangkap, kalian berdua akan dikeluarkan juga. Tidak, kalau bisa ku cegah, kata Hermione muram. Flitwick memberitahuku rahasia, bahwa aku mendapat 112% dalam pelajarannya. Mereka tidak akan mengeluarkan aku dengan nilai setinggi itu. Sesudah makan malam, mereka bertiga duduk gelisah, memisahkan diri di ruang rekreasi. Tak ada yang mengganggu mereka. Toh tak seorang anak Gryffindor pun mau berbicara lagi dengan Harry. Malam ini pertama kalinya Harry tidak merasa sedih karenanya. Hermione membaca sekilas semua catatannya, berharap menemukan salah satu sihir yang akan mereka coba punahkan. Harry dan Ron tidak banyak berbicara. Keduanya memikirkan apa yang sebentar lagi akan mereka lakukan. Perlahan, ruangan menjadi kosong ketika anak-anak satu demi satu pergi tidur. Lebih baik ambil jubahnya sekarang, gumam Ron, ketika akhirnya Lee Jordan pergi sambil menggeliat dan menguap. Harry berlari ke atas, ke kamar mereka yang gelap. Ditariknya jubahnya dan kemudian terlihat olehnya seruling hadiah Natal dari Hagrid. Dikantonginya seruling itu untuk digunakan pada Fluffy. Dia sedang tak ingin menyanyi. Harry berlari kembali ke ruang rekreasi. Lebih baik kita pakai jubahnya di sini, dan kita pastikan jubah ini menyelubungi kita bertiga. Kalau Filch melihat sepotong kaki kita berjalan sendiri, apa yang kalian lakukan? Terdengar suara dari sudut ruangan. Neville muncul dari balik kursi, memegangi Trevor si katak, yang kelihatannya baru saja mencoba kabur. Tidak apa-apa Neville, kata Harry cepat-cepat, menyembunyikan jubah di belakang punggungnya. Neville menatap wajah mereka yang bersalah. Kalian akan keluar lagi, komentarnya. Tidak, kata Hermione. Kita tidak akan keluar. Kenapa kau tidak tidur saja, Neville? Harry memandang jam besar yang berdiri dekat pintu. Mereka tak lagi bisa membuang-buang waktu. Mungkin sekarang Snape sedang main musik untuk menidurkan Fluffy. Kalian tak boleh keluar, kata Neville. Kalian akan tertangkap lagi. Gryffindor akan lebih parah. Kau tidak mengerti, kata Harry. Ini penting. Tetapi Neville jelas menguatkan diri untuk bertindak nekat. Tak akan kubiarkan kalian keluar, katanya sambil bergegas berdiri di depan lubang lukisan. Aku akan melawan kalian. Neville, Ron meledak. Minggir dari lubang itu dan jangan bego. Jangan menyebutku bego, kata Neville. Menurutku kalian tak boleh lagi melanggar peraturan, dan kalianlah yang menasihatiku agar berani melawan yang tidak benar. Ya, tapi bukan terhadap kami, kata Ron putus asa. Neville, kau tak tahu apa yang kau lakukan. Ron maju selangkah dan Neville menjatuhkan Trevor si katak yang langsung melompat lenyap dari pandangan. Ayo kalau begitu, coba pukul aku, kata Neville mengangkat tinjunya. Aku siap. Harry menoleh kepada Hermione. Lakukan sesuatu, katanya putus asa. Hermione maju. Neville, katanya, aku minta maaf, aku terpaksa berbuat begini. Diangkatnya tongkatnya. Petrificus totalus, serunya, seraya menunjuk Neville. Lengan Neville mengatup ke sisi tubuhnya. Kedua kakinya saling menempel. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia terhuyung di tempat berdiri dan kemudian jatuh terjerembab kaku seperti papan. Hermione berlari untuk menelentangkannya. Jahang Neville terkunci sehingga dia tidak bisa bicara. Hanya matanya yang bergerak-gerak memandang mereka dengan ngeri. Apa yang kau lakukan kepadanya? Bisik Harry. Kutukan ikat tubuh sempurna, kata Hermione merana. Oh Neville, sorry. Kami terpaksa Neville, tak ada waktu untuk menjelaskan, kata Harry. Kau akan mengerti nanti Neville, kata Ron, ketika mereka melangkahinya dan memakai jubah gaib. Tetapi meninggalkan Neville yang tak bisa bergerak terbaring di lantai, rasanya bukan pertanda yang baik. Dalam keadaan cemas, bagi mereka bayangan patung kelihatan seperti Filch. Semua desau angin di kejauhan terdengar seperti Peeves yang melincur turun ke arah mereka. Di kaki tangga pertama, mereka melihat Mrs. Norris mengendap-endap di dekat puncak tangga. Oh, ayo kita tendang dia. Kali ini saja, bisik Ron ke telinga Harry. Tetapi Harry menggeleng. Ketika mereka hati-hati naik melewatinya, Mrs. Norris mengarahkan matanya yang seperti senter kepada mereka, tetapi tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak bertemu siapapun sampai tiba di tangga menuju ke lantai 3. Peeves sedang berada di tengah tangga, melepas karpetnya supaya orang yang melewat tersandung. Siapa itu?
katanya tiba-tiba ketika mereka naik ke arahnya. Dia menyipitkan mata hitam yang kejamnya. Aku tahu kau di situ, meskipun aku tak bisa melihatmu. Apakah kau hantu atau murid bandal? Peeves melayang ke atas dan memandang mereka. Harus panggil Filch, harus, kalau ada makhluk tidak tampak berkeliaran. Mendadak, Harry mendapat ide. Peeves, katanya berbisik serak. Baron berdarah punya alasan sendiri untuk tidak menampakkan diri. Peeves nyaris jatuh dari udara saking kagetnya. Tapi dia berhasil menguasai diri dan melayang kira-kira 30 cm dari tangga. Maaf sekali yang berdarah, Mr. Baron Sir, katanya menjilat. Salahku, aku tidak melihatmu. Tentu saja tidak, kau tidak kelihatan. Maafkan gurauan kecil Peeves, Sir. Aku ada urusan di sini, Peeves, kata Harry serak. Pergilah jauh-jauh dari tempat ini malam ini. Baik, Sir, aku akan pergi, kata Peeves, melayang naik lagi. Mudah-mudahan urusanmu berjalan lancar, Baron. Aku tidak akan mengganggumu. Dan dia pun melayang pergi. Brilian, Harry, bisik Ron. Beberapa detik kemudian, mereka sudah berada di luar koridor lantai 3 dan pintunya sudah menganga sedikit. Wah, kata Harry muram. Rupanya Snape sudah berhasil melewati Fluffy. Melihat pintu yang terbuka itu, ketiganya menyadari apa yang akan mereka hadapi. Di bawah selubung jubah, Harry menoleh kepada kedua temannya. Jika kalian ingin kembali, aku tidak akan menyalahkan kalian, katanya. Kalian boleh memakai jubah ini. Aku sudah tidak memerlukannya lagi sekarang. Jangan bodoh, kata Ron. Kami ikut, kata Hermione. Harry mendorong pintu hingga terbuka. Ketika pintu itu berderik, telinga mereka mendengar bunyi geraman rendah. Ketiga pasang cuping hidung anjing itu mengendus-ngendus liar ke arah mereka, meskipun tidak bisa melihat mereka. Apa itu di kakinya? Bisik Hermione. Kelihatannya harpa, jawab Ron. Tentu Snape yang meninggalkannya di situ. Anjing itu pastilah langsung terbangun begitu Snape berhenti bermain. Nah, sekarang giliran kita. Harry meletakkan seruling Hagrid ke bibirnya dan meniupnya. Tak bisa disebut lagu, tetapi begitu mendengar nada pertama, mata binatang itu mulai meredup. Harry nyaris tak berani bernafas. Perlahan-lahan, geraman anjing itu mereda. Dia terhuyam dan mendekam pada lututnya, lalu ambruk ke lantai, tertidur nyenyak. Mainkan terus, Ron memperingatkan Harry ketika mereka keluar dari bawah jubah dan berjingkat menuju ke pintu jebakan. Mereka bisa merasakan nafas si anjing yang panas dan berbau ketika mereka mendekati kepala-kepala raksasa itu. Aku rasa kita akan bisa membuka pintunya, kata Ron, melongok melewati punggung si anjing. Mau masuk duluan, Hermione? Tidak. Baiklah, Ron mengertakkan gigi dan hati-hati melangkahi kaki si anjing. Dia membungkuk dan menarik gelang-gelang pada pintu jebakan yang langsung menjeblak ke atas dan membuka. Apa yang bisa kau lihat? Tanya Hermione cemas. Tidak ada, cuma gelap. Tak ada tangga turun. Kita harus lompat. Harry yang masih meniup seruling melambai kepada Ron dan menunjuk-nunjuk dirinya. Kau mau turun duluan? Yakin? Tanya Ron. Aku tak tahu seberapa dalamnya. Berikan serulingnya kepada Hermione supaya dia bisa membuat anjing itu terus tidur. Harry menyerahkan serulingnya. Dalam beberapa detik tanpa tiupan seruling, anjing itu menggeram dan bergerak. Tetapi begitu Hermione mulai meniupnya, dia kembali tidur nyenyak. Harry melompati si anjing dan memandang ke bawah lewat lubang pintu jebakan. Dasarnya sama sekali tak terlihatan. Dia turun ke dalam lubang sampai cuma bergantung pada ujung jari-jarinya. Kemudian, dia mendongak kepada Ron dan berkata, "Kalau terjadi sesuatu padaku, jangan susul aku. Langsung pergi ke kandang burung hantu dan kirim Hedwig ke Dumbledore, oke?" "Oke," kata Ron. "Sampai ketemu sebentar lagi, mudah-mudahan." Dan Harry melepas pegangannya. Udara dingin dan lembab menerpanya sementara dia terjatuh. Makin lama makin dalam dan bluk. Dengan bunyi gedebuk yang seakan teredam, dia mendarat pada sesuatu yang lunak. Harry duduk dan meraba-raba. Matanya belum terbiasa pada keremangan di situ. Dia serasa duduk di atas sejenis tanaman. "Aman!" teriaknya ke arah cahaya sebesar perangko yang merupakan pintu jebakan. "Tempat mendaratnya lunak, kau bisa lompat." Ron langsung menyusul. Dia mendarat telentang di sebelah Harry. "Apa ini?" adalah kata-katanya yang pertama. "Entah, semacam tanaman. Kurasa ada di sini untuk menahan pendaratan. Ayo Hermione."
Suara musik di kejauhan berhenti. Terdengar gonggong anjing yang keras, tetapi Hermione sudah melompat. Dia mendarat di sisi selain Harry. Pastilah kita beribu-ribu meter di bawah sekolah, katanya. Untung ada tanaman ini di sini, kata Ron. Untung, jerit Hermione. Lihat kalian berdua. Hermione melompat dan berusaha menuju dinding yang lembab. Dia harus berkutat, karena begitu dia mendarat, tanaman itu langsung membelit sulur-sulur seperti ular di sekeliling pergelangan kakinya. Sedangkan Harry dan Ron, tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah dililit gencang oleh sulur-sulur panjang tanaman merambat. Hermione berhasil membebaskan diri sebelum tanaman itu membelitnya dengan ketat. Sekarang, dia memandang ngeri pada kedua temannya yang berkutat melepaskan tanaman itu dari tubuhnya. Tetapi semakin mereka berusaha, semakin kuat tanaman itu membelit. Berhenti bergerak, perintah Hermione. Aku tahu apa ini. Ini jerat setan. Oh, aku senang sekali kita tahu nama tanaman ini. Sungguh sangat membantu. Cemooh Ron sambil membiringkan tubuhnya ke belakang, berusaha mencegah tanaman itu membelit lehernya. Diam! Aku sedang berusaha mengingat bagaimana membunuhnya, kata Hermione. Cepat kalau begitu, aku tak bisa bernafas, kata Harry tersengal, berkutat dengan sulur yang membelit dadanya. Jerat setan, jerat setan. Apa yang dikatakan Profesor Sprout? Tanaman ini suka kegelapan dan kelembapan. Kalau begitu nyalakan api, Harry tersedak. Ya tentu saja, tapi tak ada kayu, seru Hermione meremas-remas tangannya. Kau ini gila, Ron menggeram. Kau penyihir apa bukan? Oh, betul, kata Hermione, dan dia mencabut tongkatnya. Menggoyangnya, menggumamkan sesuatu, dan berhasil memancarkan api biru, sama seperti yang digunakannya pada Snape di stadion ke arah tanaman itu. Dalam beberapa detik saja, kedua anak laki-laki itu merasa belitan sulur-sulur itu mengendur ketika tanaman itu menjauh ketakutan dari nyala terang dan kehangatan. Menggeliat-geliut dan melambai-lambai, tanaman itu melepaskan belitannya dan mereka berhasil membebaskan diri. Untung kau menyimak pelajaran herbologi, Hermione, kata Harry ketika dia bergabung dengannya di dekat dinding seraya menyeka keringat dari wajahnya. Iya, kata Ron. Dan untung Harry tidak jadi panik dalam krisis tak ada kayu. Wah, astaga. Jalan sini, kata Harry, menunjuk ke lorong berlantai batu yang merupakan satu-satunya jalan di situ. Satu-satunya bunyi yang bisa mereka dengar adalah langkah-langkah mereka sendiri, selain tetes-tetes air lembut yang jatuh dari dinding. Lorong itu menurun, mengingatkan Harry pada Gringotts. Hatinya tersentak ketika dia teringat naga-naga yang kabarnya menjaga ruangan-ruangan besi di bank para penyihir itu. Bagaimana seandainya mereka bertemu naga? Naga yang benar-benar sudah dewasa. Norbert saja sudah sangat merepotkan. Kau dengar sesuatu? Ron berbisik. Harry mendengarkan. Bunyi berkeresek dan denting lembut terdengar dari arah depan. Menurutmu itu hantu? Entahlah, kedengarannya seperti sayap bagiku. Di depan terang, bisa kulihat ada yang bergerak. Mereka mencapai ujung lorong dan melihat di depan mereka kamar yang terang benderang. Langit-langitnya melengkung tinggi di atas mereka. Kamar itu penuh burung-burung kecil yang berkilauan bagai permata, beterbangan mengitari ruangan. Di sisi lain kamar, terdapat pintu kayu berat. Apa mereka akan menyerang bila kita menyeberangi kamar ini? Kata Ron. Mungkin, kayaknya sih tidak galak. Tapi kalau menyerang bersamaan, ya tak ada jalan lain. Aku mau lari. Harry menarik nafas dalam, menutupi wajah dengan lengannya, dan berlari menyeberangi ruangan. Dia mengira paruh dan cakar tajam akan merobek-robeknya setiap saat. Tapi ternyata tidak. Dia tiba di pintu dengan selamat. Ditariknya pegangan pintu. Pintu itu terkunci. Kedua temannya mengikutinya. Mereka menarik dan mendorong pintu itu. Tetapi pintunya tak bergerak. Bahkan tidak juga ketika Hermione mencoba mantra Alohomoranya. Sekarang bagaimana? Kata Ron. Burung-burung ini... Mereka tak mungkin ada di sini hanya untuk dekorasi saja, kata Hermione. Mereka mengawasi burung-burung yang berterbangan di atas, berkilauan-berkilauan. Mereka bukan burung, celetuk Harry tiba-tiba. Itu kunci. Kunci bersayap. Lihat yang teliti. Itu berarti Harry melihat berkeliling ruangan sementara kedua temannya menyipitkan mata, memandang kawanan kunci itu. Yah, lihat, sapu. Kita harus menangkap kunci pintu itu. Tapi ada ratusan kunci. Ron mengamati lubang kunci di pintu. Yang kita cari kunci kuno besar, mungkin perak seperti pegangan pintunya. Mereka masing-masing menyambar sapu dan menyentak ke atas, melayang ke tengah gerombolan kunci itu. Mereka menyambar dan menjambret, namun kunci-kunci yang telah disihir itu meluncur dan menukik begitu cepat sampai nyaris tak mungkin ditangkap. Tapi, tak percuma Harry menjadi seeker paling muda abad ini. Dia punya bakat melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Setelah beberapa menit menyelip-nyelip di antara pusaran bulu-bulu pelagi itu, dia melihat kunci perak besar yang sayapnya bengkok, seakan kunci itu sudah pernah ditangkap dan dijejalkan dengan kasar ke dalam lubang kunci. Yang itu, teriaknya.
Yang besar itu di sana, bukan, itu yang sayapnya biru terang, bulu-bulunya kusut di satu sisinya. Ron meluncur ke arah yang ditunjuk Harry, menabrak langit-langit dan nyaris terjatuh dari sapunya. Kita harus mengepungnya, teriak Harry, tanpa melepas pandangannya dari kunci dengan sayap rusak itu. Ron, kau mendatanginya dari atas, Hermione tetap di bawah dan cegah kunci itu turun, dan aku akan mencoba menangkapnya. Baik, sekarang. Ron menukik, Hermione melintas, kunci itu berhasil menghindari mereka berdua, dan Harry meluncur mengejarnya. Kunci itu terbang menuju dinding. Harry mencondongkan tubuh ke depan dan diiringi bunyi derak yang menyakitkan telinga, memepetnya ke dinding dengan satu tangan. Sorak Ron dan Hermione bergaung di kamar berlangit-langit tinggi itu. Mereka cepat-cepat mendarat dan Harry berlari ke pintu. Kunci di tangannya menggelepar berusaha melepaskan diri. Harry memasukkannya ke lubang dan memutarnya. Berhasil. Begitu terdengar bunyi klik membuka, kuncinya langsung melesat terbang lagi. Bentuknya makin berantakan sekarang setelah ditangkap 2 kali. Siap? Harry menanyai kedua temannya. Tangannya mencekal pegangan pintu. Mereka mengangguk. Dibukanya pintu. Kamar berikutnya begitu gelap sehingga mereka sama sekali tak bisa melihat apa-apa. Tetapi begitu mereka melangkah masuk, mendadak cahaya memenuhi ruangan, menunjukkan pemandangan yang mencengangkan. Mereka berdiri di tepi papan catur raksasa, di belakang bidak-bidak hitam yang semuanya lebih tinggi dari mereka dan dipahat dari tampaknya batu hitam. Berhadapan dengan mereka, jauh di seberang ruangan adalah bidak-bidak putih. Harry, Ron, dan Hermione sedikit gemetar. Bidak-bidak catur putih itu tak berwajah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bisik Harry. Jelas kan? Timpal Ron. Kita harus bermain untuk bisa sampai ke seberang ruangan. Di belakang bidak-bidak putih itu, mereka melihat pintu lain. Bagaimana? Tanya Hermione cemas. Kurasa, kata Ron, kita harus menjadi bidak catur. Ron berjalan ke arah perwira hitam dan menjulurkan tangan untuk menyentuh kudanya. Langsung saja, batu itu hidup. Kudanya mengais-ngais tanah dan si perwira menolehkan kepalanya yang memakai helm untuk menunduk, memandang Ron. Apa kami harus bergabung dengan kalian untuk bisa menyeberang? Perwira hitam itu mengangguk. Ron menoleh kepada kedua temannya. Ini perlu pemikiran, katanya. Kurasa kita harus mengambil tempat 3 bidak hitam. Harry dan Hermione tetap diam, mengawasi Ron berpikir. Akhirnya Ron berkata, "Jangan tersinggung ya, tapi kalian berdua tak begitu ahli main catur." "Kami tidak tersinggung," kata Harry cepat-cepat. "Katakan saja apa yang harus kami lakukan." "Nah, Harry, kau mengambil tempat menteri itu, dan Hermione, kau di sebelahnya, di tempat benteng itu. Kau sendiri bagaimana?" "Aku akan jadi perwira," kata Ron. Bidak-bidak catur itu rupanya mendengarkan, karena begitu Ron berkata demikian, perwira, menteri dan benteng berbalik memunggungi bidak-bidak putih dan berjalan turun dari papan catur, meninggalkan 3 petak kosong yang segera ditempati Ron, Harry, dan Hermione. "Putih selalu melangkah duluan dalam permainan catur," kata Ron, menyipitkan mata memandang ke seberang. "Ya, lihat." 1 pion putih melangkah maju 2 petak. Ron mulai mengarahkan bidak-bidak hitam. Mereka bergerak diam mengikuti perintahnya. Lutut Harry gemetar. Bagaimana kalau mereka kalah? Harry bergerak diagonal 4 petak ke kanan. Pukulan pertama mereka terjadi ketika perwira hitam satunya ditawan. Si ratu putih membantingnya ke lantai dan menyeretnya keluar papan. Si perwira menggeletak tak bergerak, tengkurap. "Apa boleh buat?" kata Ron, yang tampak terguncang. "Kau jadi bebas menawan si menteri itu, Hermione. Ayo." Setiap kali salah satu anggota mereka kalah, bidak-bidak putih itu tak menunjukkan belas kasihan. Segera saja sekumpulan bidak hitam lemas terpuruk di sepanjang dinding. 2 kali, Ron menyadari tepat waktu bahwa Harry dan Hermione dalam bahaya. Dia sendiri melesat ke sana kemari di papan, menawan bidak putih hampir sebanyak bidak hitam yang kalah. "Kita hampir sampai." Mendadak Ron bergumam, Biar aku berpikir. Si ratu putih menolehkan wajahnya yang kosong ke arahnya. "Yah," kata Ron pelan, "ini satu-satunya cara. Aku harus ditawan." "Tidak," Harry dan Hermione memekik. "Begitulah catur," tukas Ron.
Harus ada yang dikorbankan. Aku akan melangkah maju 1 petak dan Ratu Putih akan menawanku. Jadi kau bebas mengskak rajanya, Harry. Tapi, kau mau menghalangi Snape atau tidak? Ron, kalau kau tidak buru-buru, Snape sudah akan berhasil mendapatkan batu itu. Tak ada pilihan lain. Siap? Seru Ron. Wajahnya pucat. Tetapi mantap. Aku menyerahkan diri. Jangan berlama-lama begitu kalian sudah menang. Ron melangkah maju dan Ratu Putih langsung menerkam. Dipukulnya keras-keras kepala Ron dengan tangan batunya dan Ron langsung ambruk ke lantai. Hermione menjerit, tetapi tetap bertahan di petaknya. Si Ratu Putih menyeret Ron ke tepi. Kelihatannya dia pingsan. Gemetaran, Harry bergerak 3 petak ke kiri. Si Raja Putih melepas mahkotanya dan melemparnya ke kaki Harry. Mereka sudah menang. Bidak-bidak catur menepi dan membungkuk. Jalan menuju pintu kini tanpa hambatan. Dengan pandangan putus asa terakhir ke arah Ron, Harry dan Hermione berlari melewati pintu dan tiba di lorong berikutnya. Bagaimana kalau dia? Dia akan baik-baik saja, kata Harry berusaha meyakinkan diri sendiri. Menurutmu apa berikutnya? Kita sudah melewati kreasi Sprout, jerat setan tadi. Flitwick pastilah yang menyihir kunci-kunci. McGonagall mentransfigurasi bidak-bidak, membuatnya hidup, tinggal mantra Quirrell dan Snape. Mereka sudah tiba di pintu berikutnya. Buka sekarang? Harry berbisik. Buka saja. Harry mendorongnya terbuka. Bau menjijikan menusuk hidung, membuat keduanya menarik jubah untuk menutupi hidung. Dengan mata berayar mereka melihat, terletak di lantai di depan mereka, troll yang bahkan lebih besar daripada troll gunung yang sudah mereka kalahkan, pingsan dengan benjolan berdarah pada kepalanya. Aku lega kita tidak perlu berkelahi dengan dia, bisik Harry, ketika mereka dengan hati-hati melangkahi salah satu kakinya yang amat besar. Ayo cepat, aku tak bisa bernafas. Harry membuka pintu ke ruang berikutnya. Keduanya nyaris tak berani melihat apa yang menantikan mereka. Tetapi tak ada sesuatu yang mengerikan di sini. Hanya meja dengan 7 botol berbeda bentuk berdiri berderet. Hasil karya Snape, kata Harry. Apa yang harus kita lakukan? Mereka melangkahi ambang pintu dan mendadak api berkobar di belakang mereka. Bukan api biasa, karena warnanya ungu. Pada saat bersamaan, lidah api hitam menyala di pintu menuju ruang berikutnya. Mereka terperangkap. Lihat! Hermione menyambar segulung kertas yang tergeletak di sebelah botol-botol. Harry melongok dari balik bahu Hermione untuk ikut membacanya. Bahaya ada di depanmu, sementara rasa aman ada di belakang. Kami berdua akan membantumu, entah mana yang akan kau temukan. 1 di antara kami ber-7 akan membawamu maju ke kamar berikutnya. 1 lagi membuat peminumnya kembali ke tempat semula. 2 di antara kami hanyalah berisi anggur lezat. 3 di antara kami pembunuh, sembunyi menunggu saat yang tepat. Pilihlah. Kalau tak mau berada di sini selamanya merajuk. Untuk membantu menentukan pilihanmu, kami berikan 4 petunjuk. Pertama, betapapun liciknya racun berusaha bersembunyi, kau akan selalu menemukannya di sebelah anggur di sisi kiri. Kedua, yang berdiri di masing-masing ujung isinya lain. Tetapi kalau kau mau ke depan, dua-duanya pantang untuk main-main. Ketiga, seperti kau lihat jelas, semua botol berbeda ukurannya. Baik yang cebol maupun yang raksasa berisi maut di dalamnya. Keempat, yang kedua dari kiri dan dari kanan sama saja isinya, meskipun awalnya tampak berlainan. Hermione menghembuskan napas lega, dan Harry heran sekali melihatnya tersenyum. Soalnya dia sendiri sama sekali tak ingin tersenyum. Brilian, puji Hermione. Ini bukan sihir, ini logika teka-teki. Banyak penyihir besar yang tak punya logika sama sekali, akan terkurung di sini selamanya. Kita juga begitu kan? Tentu saja tidak, kata Hermione. Semua yang kita butuhkan ada di atas kertas ini. 7 botol, 3 diantaranya racun, 2 anggur, 1 akan membawa kita dengan selamat melewati api hitam itu, dan 1 lagi akan membawa kita kembali melewati api ungu. Tapi bagaimana kita tahu mana yang harus diminum? Beri aku waktu sebentar. Hermione membaca kertas itu beberapa kali. Kemudian dia berjalan mondar-mandir di depan deretan botol, bergumam sendiri dan menunjuk-nunjuk botol-botol itu. Akhirnya dia bertepuk tangan. Aku tahu, katanya. Botol paling kecil akan membawa kita melewati api hitam, menuju ke batu bertuah. Harry memandang botol kecil mungil itu.
Isinya hanya cukup untuk satu orang. Satu teguk saja pun tak ada. Mereka saling pandang. Mana yang bisa membawamu melewati api ungu? Hermione menunjuk botol bulat di ujung deretan. Kau minum yang itu, kata Harry. Tidak, dengar. Kembalilah dan ajak Ron. Ambil sapu dari kamar kunci terbang. Sapu itu bisa membawa kalian keluar dari pintu jebakan dan juga melewati Fluffy. Langsung pergi ke kandang burung hantu dan kirim Hedwig ke Dumbledore. Kita memerlukan dia. Aku mungkin sanggup menahan Snape untuk sementara waktu. Tetapi aku sama sekali bukan tandingannya. Tapi Harry, bagaimana kalau kau tahu siapa ada dengannya? Ya, aku pernah beruntung sekali kan, kata Harry menunjuk bekas lukanya. Siapa tahu aku beruntung lagi. Bibir Hermione bergetar. Dan mendadak dia berlari mendekati Harry dan memeluknya. Hermione! Harry, kau penyihir hebat. Aku tidak sepandai kau, kata Harry malu sekali ketika Hermione melepasnya. Aku? Kata Hermione, buku-buku dan kepintaran. Ada banyak hal penting lainnya, persahabatan dan keberanian dan... Oh, Harry, hati-hati ya. Kau minum dulu, kata Harry. Kau yakin mana botol yang benar kan? Pasti, kata Hermione. Diminumnya isi botol bulat itu dan dia bergidik. Bukan racun, tanya Harry cemas. Bukan, tapi seperti es. Cepat, sebelum khasiatnya luntur. Semoga berhasil. Jaga dirimu. Pergilah. Hermione berbalik dan melangkahi api ungu. Harry menarik napas dalam-dalam dan mengambil botol terkecil. Dia berbalik menghadapi api hitam. Aku datang, katanya, dan dihabiskannya isi botol kecil itu dalam sekali teguk. Memang seolah es mengaliri tubuhnya. Ditaruhnya kembali botol itu dan dia melangkah maju. Diberanikannya dirinya. Dilihatnya lidah api hitam menjilat-jilat tubuhnya, tetapi tak ada yang dirasakannya. Untuk sesaat, dia tak bisa melihat apapun kecuali api hitam. Tahu-tahu dia sudah berada di sisi lain, di kamar terakhir. Sudah ada orang lain di situ, tetapi bukan Snape. Bahkan bukan pula Voldemort.